Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu makam waliullah, yaitu Abah Guru Tua. Ya, begitulah panggilan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu. Bagi masyarakat Palu dikenal sebagai tokoh pendidikan, pendakwah, dan pendiri Al-Khairat. Guru tua masyarakat Sulawesi Tengah menyebutnya. Pria kelahiran Taris Hadramaut, Yaman ini menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam. Masa kecil dihabiskan dengan menuntut ilmu pada ayahnya Habib Salim yang juga seorang hakim dan mufti di kota Taris Hadramaut. Kemudian melanjutkan pendidikan dengan berguru kepada ulama masyhur di Yaman seperti Habib Muh bin Alwi Assegaf, Habib Abdurrahman bin Alwi bin Umar Assegaf, Habib Muhammad bin Ibrahim bil Faqih, Habib Abdullah bin Husain bin Soleh Al-Bahar, Habib Idrus bin Umar bin Habsi. Pada guru-guru inilah Habib Idrus mendalami berbagai ilmu seperti tafsir, hadis, tasawuf, fikih, tauhid, mantik, nahwu, syaraf, falak, tarik, dan sastra. Pada tahun 1327 Hijriah atau tahun 1909 bersama ayahnya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Di sana menetap selama 6 bulan, kemudian berlayar ke Indonesia, tepatnya di kota Manado, untuk menemui ibunya Nur Al-Jufri serta Habib Alwi dan Habib Syekh yang merupakan kedua saudara kandungnya yang lebih dulu berhijrah di Indonesia. Setelah beberapa waktu berada di Indonesia, Habib Idrus dan ayahnya kembali ke Hadramaut. Di Hadramaut menjadi pengajar di madrasah yang dipimpin oleh ayahnya. Pada bulan Syawal 1334 Hijriah bertepatan dengan 1906 Masehi, ayahnya wafat. Dan pada tahun yang sama diangkat oleh Sultan Masyhur sebagai mufti dan hadi di kota Taris Hadramaut. Saat usianya menginjak 25 tahun, sejak pada tahun 1839 Inggris menjajah Hadramaut. Kemudian kondisi ini membuat Habib Idrus bersama seorang sahabatnya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, bermaksud untuk mempublikasikan kekejaman dan melanggar hak asasi manusia yang dilanggar oleh Inggris ke Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, sekarang saya posisi ada di depan Masjid Al-Khairat, yaitu makamnya dari Abah Habib Guru Tua ya, di Palu. Nah, di depannya sini nah, dulur-dulur, ini kita udah sama si abang yang jualan terang bulan di depannya Mas Al-Khairat. Ini sama siapa, Bang? Hai, nama saya Nando, asli Jombang, tinggal di Palu sudah 12 tahun. Oh, Mas Nando ternyata dari Jombang, teman-teman nih. Beliau udah di sini udah 12 tahun. Udah di mana, Mas, tinggalnya, Mas? Tinggal di Jalan Bambu Kos, Pertigaan Bakuku. Oke. Tahu nggak apa namanya dari Abah Habib atau yang biasa dipanggil sama Abah Guru Tua? Tahu nggak, Mas? Kalau setahu saya, kalau nggak salah ya, Guru Tua salah satu ulama Islam yang menyebarkan Islam di daerah Palu sini. Ya, berarti dia tuh posisinya sudah tua sekali ya. Kisaran tahun berapa, Bang? Nggak tahu. Kalau tahunnya kurang paham juga sih. Terus karomah yang beliau yang ada di masyarakat, ada tahu nggak? Kalau itu belum pernah dengar, cuman yang saya ngerti setiap malam Jumat diadakan di sini tahlil, baca doa bersama buat Guru Tua. Nah, tiap tahun sekali hari spesial dari Guru Tua diadakan di sini juga. Gitu ya. Terus ini saya pernah dengar nih, Mas, untuk pas waktu bersamaan sama gempa. Gempa. Itu sebenarnya Abah Guru Tua juga sudah mempunyai firasat dan memberikan sinyal-sinyal tersebut kepada masyarakat. Itu benar Pak enggak ya? Kalau itu nggak tahu Mas ya. Yang setahu saya orang jualan di pantai, lalu ada nenek-nenek
jualan jagung bakar. Sempet sih sebelum jam 5, setengah 5 gitu. Itu orang nggak tahu datang dari mana. Cuman dia bilang pesan sama itu nenek, disuruh kasih tinggal saja jualannya, selamatkan dirinya lah. Gitu ya. Iya, nggak usah disuruh bawa sama itu jualan, suruh kasih tinggal. Yang penting dia selamat gitu aja. Tahu-tahu jam setengah 6 sudah digoyang di Palu ini. Oh, berarti itu nenek-nenek ya, bukan. Kalau ini kan laki ya. Kalau yang memperingatkan kemarin berarti nenek-nenek berarti ya. Bukan, yang diperingatkan itu yang itu ibu itu, yang nenek itu. Oh, tapi ini cuma yang memperingatkan yang ngasih tahu itu laki-laki sudah tua. Cuma datangnya dari mana nggak tahu. gitu. Pas habis ngasih tahu dia langsung hilang lagi gitu. Langsung hilang. Berarti yang jualan jagung bakar itu si nenek dikasih tahu sama seorang laki-laki tua, dagangannya suruh ninggalin gitu ya. Pas habis ngasih tahu itu kakek langsung hilang, nggak tahu kemana. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi sobat-sobat, ini teman kita yang dari Jombang nggak sepenuhnya paham karena beliau juga merantau di sini. Rencana pulang kapan, Mas? Insya Allah kalau ada rezeki tahun inilah habis Lebaran. Tahun ini. Berarti anak di sini. Anak istri di sini. Oh iya. Oke, moga-moga selamat Bang. Laris dagangannya gitu ya. Oke, makasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Setelah sesuatunya dipersiapkan dengan matang dan rapi, keduanya berangkat melalui pelabuhan Aden. Namun di pelabuhan Laut Merah, Inggris mengetahui rencana mereka. Keduanya ditangkap, mereka berdua dipenjara, tetapi kemudian mereka dibebaskan dengan syarat tidak diperbolehkan bepergian ke negeri Arab manapun. Setelah kejadian itu, Habib Abdurrahman memilih tinggal di Hadramaut, sedangkan Habib Idrus memilih hijrah ke Indonesia. Pada tahun 1925, Habib Idrus kembali ke Indonesia. Kota Pekalongan, Jawa Tengah menjadi tempat tinggalnya. Di kota Batik ini pula menikah dengan Syarifah Aminah Al-Jufri dan dikaruniai 2 anak perempuan. Tahun 1926 Masehi beliau pindah ke kota Jombang. Di sana beliau mengajar dan berdagang. Di Jombang kemudian bertemu dan menjadi karib pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun di penghujung tahun 1928 pindah ke kota Solo. Pada 27 Desember 1928 bersama beberapa habib beliau mendirikan Madrasah Rabitah Alawiyah. Namun pada akhir tahun 1928 Masehi meninggalkan kota Solo dan pindah ke Sulawesi. Ketika singgah di Donggala, Habib Idrus menggunakan kesempatan ini untuk konsolidasi dengan komunitas Arab yang dipimpin oleh Syekh Nasir. Namun disinilah asal mula rencana mendirikan Al-Khairat. Hasil pertemuan tersebut segera menyebar di komunitas masyarakat Arab yang ada di kota Palu, khususnya mengenai pendiri madrasah. Pada akhirnya disepakati bersama bahwa sarana pendidikan berupa gedung akan disiapkan oleh masyarakat Arab Palu. Sedangkan gaji guru Habib Idrus yang akan mengusahakannya. Pada awal tahun 1930 Masehi, Habib Idrus menuju kota Palu. Tepat 30 Juni 1930 Masehi, setelah mengurus ijazah selesai, resmilah Madrasah Al-Khairat di kota Palu. Pada zaman kependudukan Jepang, perguruan Al-Khairat ditutup. Meski begitu, proses pendidikan terus berlangsung dengan sembunyi-sembunyi. Lokasi pembelajaran dialihkan ke desa Bayoge yang jaraknya 1,5 km dari lokasi perguruan Al-Khairat. Setelah perguruan Al-Khairat dibuka kembali secara resmi. Selama kurun waktu 26 tahun dari 1930 sampai 1956, perguruan Al-Khairat yang berhasil menjangkau seluruh kawasan Indonesia Timur. Tahun 1964 mendirikanlah Universitas Islam Al-Khairat dengan 3 fakultas, yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Syariah. Tetapi meletusnya G30S PKI pada tahun 1965, perguruan tinggi Al-Khairat dinonaktifkan untuk sementara. Tahun 1969 perguruan tinggi Al-Khairat dibuka kembali. Habib Idrus tidak meninggalkan karangan kitab. Al-Khairat dan murid-muridnya adalah karya besarnya. Ulama pendiri ini wafat 22 Desember 1969.
Ketika wafat, Habib Idrus telah mewariskan 25 cabang Al-Khairat dan ratusan sekolah, serta beberapa madrasah yang didirikannya. Oke sobat-sobat, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.